Angin pantura malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Motor tua yang dikendarai Roni melaju pelan di antara deru truk-truk besar yang sesekali melintas, membawa muatan berat dengan suara menggeram panjang. Lampu-lampu kendaraan membelah gelap, lalu hilang begitu saja, seperti ditelan malam. Di belakangnya, Sari memeluk pinggang Roni erat-erat, sesekali menundukkan kepala saat angin menusuk wajahnya. "Mas, pelan saja," bisik Sari. Suaranya hampir hilang tertiup angin. Roni mengangguk, meski Sari tidak bisa melihatnya. Tangannya tetap menggenggam setang dengan kaku. Matanya lelah, tapi ia memaksa tetap terbuka. Sudah berjam-jam mereka di jalan, sejak sore meninggalkan kota tempat mereka mencoba peruntungan yang akhirnya gagal. Mudik kali ini tidak seperti yang dulu. Tidak ada oleh-oleh, tidak ada kabar baik yang bisa dibawa pulang. Yang ada hanya 2 tas kecil berisi pakaian dan sisa uang yang bahkan tidak cukup untuk seminggu ke depan. Di kejauhan, suara ombak samar terdengar, bercampur dengan gesekan daun-daun pohon yang tumbuh liar di sepanjang jalan. Bau asin laut sesekali terbawa angin, mengingatkan bahwa mereka sedang melintas di jalur yang tidak pernah benar-benar sepi, tapi juga tidak pernah benar-benar ramah. "Mas," Sari kembali bersuara, lebih pelan. "Kita nanti di rumah, bilang apa ke ibu?" Pertanyaan itu menggantung lama di antara mereka. Roni tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, lalu menarik nafas dalam. "Bilang saja, belum rezeki," ucapnya akhirnya. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi berat. Terlalu sering diucapkan sampai kehilangan makna. Sari tidak membalas. Pelukannya justru semakin erat. Beberapa menit berlalu tanpa kata, hanya suara mesin motor dan angin yang menemani. Di dalam kepala Roni, pikiran-pikiran berputar tanpa henti. Bayangan kios kecil mereka di kota itu muncul lagi. Rak-rak kosong. Etalase yang dulu penuh kini berdebu. Wajah pemilik ruko yang menagih sewa dengan nada dingin. Dan yang paling sulit dilupakan, telepon dari penagih utang yang datang hampir setiap hari. Ia sudah mencoba segalanya. Menambah barang, menurunkan harga, bahkan berhutang lagi untuk menutup hutang lama. Tapi semuanya seperti menambal bocor di perahu yang sudah hampir tenggelam. "Kalau saja," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia sendiri tidak tahu kelanjutan kalimat itu. Kalau saja apa? Kalau saja ia punya modal lebih? Kalau saja ada yang menolong? Atau ada jalan lain yang lebih cepat? Roni menggeleng pelan, seolah ingin mengusir pikirannya sendiri. Di sisi jalan yang lain, lampu-lampu warung mulai jarang terlihat. Yang tersisa hanya bayangan pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat, seperti dinding gelap yang mengapit jalan. Mereka mulai memasuki alas. Tidak ada tanda resmi, tidak ada tulisan atau gerbang. Tapi orang-orang yang sering melewati jalur ini tahu. Bagian ini berbeda, lebih sepi, lebih sunyi, dan entah kenapa, terasa lebih berat. Roni sedikit memperlambat laju motornya. Sari mengangkat kepala, menatap ke kiri dan kanan. "Mas, ini sudah masuk alas ya?" "Iya," jawab Roni singkat. Ia pernah mendengar cerita tentang tempat ini. Bukan cerita yang jelas, hanya potongan-potongan obrolan dari sesama supir atau pedagang di warung. Tentang orang yang tersesat, tentang kendaraan yang ditemukan tanpa pemilik, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Tapi malam ini, ia terlalu lelah untuk memikirkan itu. Lampu motor mereka menjadi satu-satunya penerang yang stabil. Di luar itu, hanya gelap yang terasa dalam. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahut-sahutan.
Kadang diselingi suara ranting patah yang tidak jelas asalnya. Sari kembali menunduk. Kali ini lebih diam. Beberapa kilometer ke depan, Roni mulai merasa matanya berat. Pandangannya sempat kabur sesaat. Ia mengedip cepat, mencoba fokus kembali. "Mas, istirahat dulu ya," Sari berkata pelan, seolah membaca kondisi suaminya. Roni tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depannya. Panjang, gelap, dan seperti tidak ada ujungnya. Lalu di kejauhan ia melihat sesuatu. Sebuah titik cahaya kecil. Awalnya samar, seperti kunang-kunang, tapi semakin lama semakin jelas. Cahaya itu tidak bergerak, tetap di tempat, sedikit kekuningan. Lampu. Roni menyipitkan mata. "Mas, itu warung ya?" tanya Sari. Suaranya sedikit lega. Roni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak masuk alas, ia merasa ada tujuan yang dekat. Motor mereka melaju sedikit lebih cepat menuju cahaya itu. Semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Tidak besar, hanya warung sederhana dengan atap seng dan dinding papan. Lampu bohlam kuning menggantung di depan, bergoyang pelan tertiup angin. Aneh, di sepanjang jalan tadi hampir semua warung sudah tutup, tapi yang ini masih menyala. Roni memperlambat motornya, lalu berhenti tepat di depan warung itu. Mesin dimatikan. Suara mendadak hilang, digantikan dengan kesunyian yang terasa lebih pekat. Sari turun perlahan, menggosok kedua tangannya untuk mengusir dingin. Roni melepas helmnya, lalu menarik nafas panjang. Akhirnya. Dari dalam warung terdengar suara kursi bergeser pelan. Lalu seseorang muncul. Seorang pria paruh bada dengan senyum tipis di wajahnya. Di belakangnya, seorang perempuan berdiri diam memperhatikan. Warung itu lebih hangat dari yang terlihat dari luar. Begitu Roni melangkah masuk, aroma kopi hitam yang pekat langsung menyambut. Bukan aroma yang pahit menyengat, tapi justru lembut dan anehnya menenangkan. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada terasa lebih ringan. Sari menyusul di belakang, langkahnya ragu-ragu, matanya cepat menyapu sekeliling. Warung itu sederhana, meja kayu panjang, beberapa bangku, rak berisi mie instan, rokok dan botol minuman. Sebuah radio tua di sudut ruangan mengalunkan lagu dangdut lawas dengan suara pelan, sedikit berdesis. Lampu bohlam kuning di atas mereka bergoyang perlahan. Namun entah kenapa, bayangan yang jatuh di lantai tidak sepenuhnya mengikuti arah cahaya. "Duduk saja mas, mbak," kata pria pemilik warung tadi. Roni mengangguk, lalu duduk di bangku paling dekat dengan meja. Sari duduk di sampingnya, tapi tubuhnya masih tegang. Perempuan yang berdiri di belakang tadi kini bergerak pelan ke arah dapur kecil, tanpa suara. Bahkan langkahnya nyaris tidak terdengar di lantai kayu. "Mau minum apa?" tanya pria itu. "Kopi hitam 2, Pak," jawab Roni. Pria itu tersenyum tipis. "Kopi di sini beda." Roni hanya mengangguk. Ia tidak terlalu memperhatikan maksudnya. Beberapa detik kemudian, 2 cangkir kopi sudah tersaji di depan mereka. Cepat sekali, padahal Roni tidak mendengar suara air mendidih atau sendok diaduk. Sari menatap cangkirnya tanpa menyentuh. "Minum saja, Mbak," kata perempuan dari dapur. Suaranya halus tapi datar. "Biar hangat." Sari tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan ragu. Roni sudah lebih dulu menyeruput kopinya. Hangat. Dan benar kata pemilik warung tadi, rasanya berbeda. Tidak terlalu pahit, tidak juga manis, tapi ada sensasi yang sulit dijelaskan. Seolah rasa lelah yang sejak tadi menempel di tubuhnya perlahan luruh bersama setiap tegukan. Roni menghembuskan nafas panjang. "Enak, Pak,"
Pria itu mengangguk pelan. Kalau sudah capek di jalan, memang paling pas berhenti di sini. Kalimat itu terdengar biasa, tapi Sari merasakan sesuatu yang ganjil, seperti bukan sekadar ucapan. Di luar warung, angin masih berhembus, tapi suara truk yang tadi sering lewat kini tidak terdengar lagi. Sepi, terlalu sepi untuk jalan pantura. Sari menoleh ke arah jalan. Gelap, tidak ada satupun cahaya kendaraan melintas. "Mas," bisiknya pelan. "Kok sepi banget ya?" Roni menoleh sekilas. Mungkin lagi kosong saja. Ia kembali menyesap kopinya. Sari tidak yakin. Ia pernah mendengar sesuatu tentang alas ini. Dulu, waktu masih di kampung, ibu-ibu sering membicarakan tempat seperti ini saat sore menjelang malam. Tentang jalan yang sebaiknya tidak dilewati terlalu larut. Tentang tempat yang tidak boleh disinggahi sembarangan. Dan tentang warung yang tetap buka saat semua sudah tutup. Sari menelan ludah. "Mas, kita jangan lama-lama ya," katanya pelan. Roni mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Pandangannya mulai kosong, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pria pemilik warung duduk di seberang mereka sekarang. "Entah sejak kapan?" "Tinggal jauh, Mas?" tanyanya. "Pemalang, Mbak," jawab Roni. "Oh," pria itu tersenyum lagi. "Jalan masih panjang." Nada suaranya datar, tidak menghakimi tapi juga tidak sepenuhnya ramah. Sari memperhatikan wajahnya. Aneh, ia sulit mengingat dengan jelas seperti apa wajah pria itu, meski jaraknya hanya beberapa meter. Seperti kabur, tidak fokus. Perempuan di dapur keluar membawa piring kecil berisi gorengan. "Dimakan saja," katanya. Padahal mereka tidak memesan. "Berapa, Bu?" tanya Roni. Perempuan itu menggeleng pelan. "Nanti saja." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Sari semakin tidak nyaman. Di kampung, tidak ada yang benar-benar nanti saja. Semua ada hitungannya, semua jelas. Di sini, terasa berbeda. Sari menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia meraih gorengan itu tapi tangannya sedikit gemetar. Saat ia menggigitnya, rasanya hambar. Tidak asin, tidak gurih. Kosong. Sari langsung berhenti makan. "Mas, rasanya aneh," bisiknya. Roni tidak menjawab. Ia masih diam, menatap cangkir kopinya. "Mas?" Sari menyenggol pelan. Roni tersentak sekecil, seperti baru sadar. "Hah? Kenapa? Kita lanjut saja yuk." Roni menatap Sari beberapa detik, lalu menoleh ke arah pemilik warung. Pria itu masih tersenyum. Diam, menunggu. "Aduh, sebentar lagi ya. Capek banget ini." Sari ingin membantah, tapi kata-kata seperti tertahan di tenggorokannya. Suasana di dalam warung terasa semakin berat. Radio masih menyala, tapi lagunya seperti berulang dari awal lagi dan lagi. Jam dinding di atas pintu berdetak pelan. Tik, tik, tik. Sari menatapnya. Jarumnya tidak bergerak. Ia mengerjap beberapa kali. Tetap sama. "Mas," suaranya kini lebih lirih. "Jamnya..." Roni menoleh sekilas, lalu mengangkat bahu. Mungkin rusak. Jawaban yang masuk akal, tapi tidak cukup menenangkan. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun tidak lagi bergesek. Udara terasa diam, seolah dunia di luar warung itu tidak bergerak. Perempuan pemilik warung kembali berbicara. "Kalau sudah masuk sini, biasanya orang lupa waktu." Kalimat itu membuat Sari merinding. Roni tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, masa sih, Bu?" Pria pemilik warung menatapnya dalam-dalam. Tidak semua orang sadar kapan harus pergi. Hening. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Sari menggenggam tangan Roni di bawah meja. Dingin, padahal sebelumnya hangat. "Mas, ayo pulang," bisiknya kali ini lebih tegas. Roni menarik nafas panjang. Ia melihat cangkir kopinya yang hampir kosong, lalu menatap pintu warung. Gelap di luar, tapi anehnya tidak terasa seperti jalan yang tadi mereka lewati. Lebih seperti ruang kosong. Roni berdiri perlahan. "Iya, kita lanjut," katanya akhirnya. Sari langsung ikut berdiri, lega. Namun saat Roni melangkah ke arah pintu, pria pemilik warung berbicara lagi. "Sudah yakin, Mas?"
Langkah Roni terhenti. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Seperti ada sesuatu yang ditawarkan tanpa benar-benar disebutkan. Roni tidak langsung menjawab. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, pantangan yang seharusnya menjaga mereka telah benar-benar terabaikan. Langkah Roni terhenti tepat di depan pintu warung. Tangannya sudah hampir menyentuh gagang pintu kayu yang tampak usang. Tapi suara pria pemilik warung tadi seperti menahan sesuatu di dalam dirinya. "Sudah yakin, Mas?" Kalimat itu terus terngiang, pelan tapi menekan. Sari berdiri di belakangnya, menggenggam ujung jaket Roni. "Ayo Mas," bisiknya, hampir memohon. Roni menoleh sedikit, melihat wajah istrinya yang mulai pucat. Mata Sari terlihat cemas, berbeda dari biasanya. Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Roni menghela napas panjang. "Yah, kita pulang," jawabnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mendorong pintu. Namun, tidak ada angin yang menyambut. Tidak ada suara jalanan. Yang ada hanya gelap yang terasa terlalu dalam. Roni mengerutkan kening. Ia melangkah setengah keluar, lalu berhenti. Kakinya seperti ragu menyentuh tanah di luar. "Aneh," gumamnya. Sari ikut mengintip dari balik bahunya. "Mas, tadi jalannya kelihatan kan?" Suaranya bergetar. Roni tidak menjawab. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu dari belakang terdengar suara kursi bergeser pelan. "Kalau belum siap, tidak apa-apa," kata pria pemilik warung itu. Roni menoleh. Pria itu masih duduk di tempat yang sama, dengan senyum tipis yang tidak berubah sejak tadi. Tapi entah kenapa, kini senyum itu terasa lebih dalam. Bukan ramah, lebih seperti menunggu. "Duduk saja dulu, biar badan benar-benar pulih." Sari menggeleng cepat. "Mas, jangan!" Tapi Roni sudah menarik tangannya perlahan. "Sebentar saja kok, cuma sampai enakan." Ada nada lelah dalam suaranya. Bukan hanya lelah fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Mereka kembali duduk. Entah kenapa, begitu tubuhnya menyentuh bangku kayu itu lagi, Roni merasa lebih ringan. Seperti beban di dadanya berkurang sedikit. Sari tidak merasakan hal yang sama. Ia justru semakin gelisah. Radio di sudut ruangan tiba-tiba mengeluarkan suara lebih keras, lalu kembali pelan. Lagu yang sama, dari awal lagi. Sari memperhatikan. "Mas, lagunya muter terus." Roni tidak menanggapi. Ia menatap meja di depannya, kosong. Pria pemilik warung itu berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya tetap tanpa suara. "Capek ya Mas?" tanyanya. Roni mengangguk. Di jalan memang sering begitu. Orang-orang bawa banyak beban. Roni senyum tipis. "Ya Pak, banyak pikiran." "Usaha?" tanya pria itu tiba-tiba. Roni terdiam. Sari langsung menoleh cepat ke arah suaminya. Roni tidak pernah menyebut soal itu sejak mereka masuk. "Dari mana Bapak tahu?" tanyanya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu duduk di depan mereka. Wajah orang yang sedang kehilangan mudah dikenali. Kalimat itu membuat Roni menunduk. Sari merasakan sesuatu mencengkram dadanya. Perempuan di dapur kembali keluar dari dapur. Kali ini membawa teko kecil. Ia menuangkan kopi lagi ke cangkir Roni, padahal sebelumnya sudah hampir habis. Tanpa bertanya, tanpa diminta. "Minum saja," katanya pelan. Roni menurut. Sari memperhatikan dengan gelisah. "Mas, cukup," bisiknya. Tapi Roni seperti tidak mendengar. Kadang pria itu kembali berbicara. "Hidup tidak adil." Roni senyum pahit. "Sering Pak. Sudah kerja keras, tetap saja tidak cukup." Roni mengangguk pelan. Kalimat-kalimat itu seperti membuka sesuatu yang selama ini ia tahan. "Saya sudah coba macam-macam Pak. Jualan, nambah barang, pinjam sana-sini, tapi tetap saja..." Ia tidak melanjutkan. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Kalau ada jalan yang lebih cepat, mau." Sari langsung menegang. "Mas," ia menarik lengan Roni. Roni tidak menoleh.
Cepat gimana, Pak? Tanyanya. Nada suaranya berubah, lebih serius. Pria itu tersenyum tipis. Lebih ringan, tidak perlu pusing terus. Semua orang ingin itu, tapi tidak semua berani. Hening sejenak. Sari menggenggam tangan Roni lebih erat. "Mas, ayo pulang," katanya lagi, hampir berbisik putus asa. Tapi Roni justru bertanya, "Harus bayar apa, Pak?" Kalimat itu keluar begitu saja, seolah bukan benar-benar dipikirkan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Semua ada gantinya." Kalimat yang sama. Sari merasakan bulu kudutnya berdiri. Di sudut ruangan, bayangan mereka tampak sedikit bergeser, tidak sepenuhnya mengikuti gerakan tubuh mereka. Perempuan di dapur kini berdiri diam, memperhatikan. Wajahnya tetap sulit dilihat jelas. "Tidak perlu sekarang, Mas. Pelan-pelan saja dipikirkan." Roni mengangguk, seolah itu masuk akal, padahal tidak ada yang benar-benar dijelaskan. Sari menatap suaminya, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, ini tidak benar." Roni akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia melihat Sari dengan jelas. Wajah istrinya pucat, takut, dan saat itulah sesuatu dalam dirinya sedikit terguncang. Ia berkedip beberapa kali, seolah baru bangun dari lamunan panjang. Ya sudah, kita pulang saja, Pak." Ia berdiri. Kali ini lebih tegas. Sari langsung ikut berdiri, hampir menariknya keluar. Namun saat mereka melangkah, suara pria itu kembali terdengar. Lebih pelan. "Tapi Mas..." Roni berhenti. Kesempatan tidak datang 2 kali. Sunyi. Radio berhenti tiba-tiba. Benar-benar berhenti. Jam di dinding masih tidak bergerak. Dan di luar, gelap itu tetap menunggu. Roni menelan ludah. Sari menggenggam tangannya erat. Langkah berikutnya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Langkah Roni yang tadi sudah mulai mantap, kembali tertahan. Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak memaksa. Tapi justru karena itu, terasa lebih dalam. Kesempatan tidak datang 2 kali. Roni berdiri membelakangi meja. Tangannya masih digenggam Sari. Namun kini, genggaman itu tidak lagi cukup kuat untuk menariknya pergi. Ia tidak menoleh, tidak juga melangkah. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Sari merasakan perubahan itu. "Mas," suaranya bergetar. "Ayo." Tidak ada jawaban. Roni menatap ke depan, ke arah pintu yang terbuka. Tapi gelap di luar terasa seperti bukan jalan yang mereka lewati tadi. Lebih seperti ruang kosong, dalam, tanpa arah. Di belakangnya, kursi kayu berderit pelan. Pria pemilik warung berdiri. "Duduk saja dulu, Mas," katanya dengan nada yang tetap tenang. "Tidak perlu buru-buru." Roni menarik nafas panjang. Perlahan, ia melepaskan tangan Sari dan kembali duduk. Sari terpaku. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Mas," suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu mengusap wajahnya pelan. "Aku capek, Sar," katanya lirih. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Sari menelan air mata. Ia tahu Roni memang lelah, bukan hanya malam ini, tapi dari semua yang sudah mereka lalui. Perempuan pemilik warung kembali mendekat, membawa cangkir baru. Tanpa suara, tanpa ekspresi jelas. Ia meletakkan cangkir itu di depan Roni. Kopi hitam masih mengepul. "Minum," katanya singkat. Roni menurut. Sari memperhatikan dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ia tidak ikut duduk kali ini. Hanya berdiri di samping, seperti tidak ingin terlalu dekat dengan meja itu lagi. Pria pemilik warung kini duduk tepat di depan Roni. Jarak mereka tidak jauh. Tapi entah kenapa, wajah pria itu masih sulit ditangkap jelas. Seperti selalu sedikit kabur. "Capek itu wajar," katanya pelan. "Apalagi kalau sudah berusaha tapi tidak ada hasil." Roni tersenyum tipis, pahit.
Iya, Pak. Sudah berapa lama usaha, Mas? 2 tahun. Dan sekarang, Roni diam. Tangannya menggenggam cangkir kopi. Sudah tutup, katanya akhirnya. Hening. Radio kembali menyala pelan. Lagu yang sama, dari awal lagi. Pria itu mengangguk pelan. Berarti sudah banyak yang dikorbankan. Roni tertawa kecil. Iya, tabungan habis. Utang juga nambah. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan lebih pelan. Kadang saya mikir, apa saya yang salah? Sari menunduk. Pertanyaan itu sering muncul, tapi tidak pernah benar-benar mereka bicarakan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, hidup tidak selalu soal benar atau salah. Roni mengerutkan kening sedikit. Lalu apa, Pak? Pilihan, jawabnya singkat. Sari merinding. Kata itu terdengar biasa, tapi di tempat ini terasa berbeda. Roni menatap pria itu lebih dalam. Kalau salah pilih, pria itu tersenyum tipis. Ya, tinggal dilihat seberapa besar berani menanggung akibatnya. Hening lagi. Angin di luar tetap tidak bergerak. Daun-daun tidak bersuara. Seolah dunia di luar warung itu berhenti. Mas Roni langsung menoleh. Sari juga. Mata mereka membesar. Pria itu menyebut namanya. Padahal Roni tidak pernah memperkenalkan diri. Dari Pemalang, usaha kelontong kecil, sempat pinjam ke saudara, lalu ke koperasi, lalu ke orang lain. Satu persatu disebut. Pelan, jelas. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pak, suara Roni mulai berubah. Bapak ini sebenarnya siapa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Roni, lama. Lalu berkata, orang yang pernah ada di posisi yang sama. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Perempuan di dapur kini berdiri lebih dekat. Diam, mengamati. Roni menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Pria itu sedikit bersandar. Dulu saya juga seperti Mas. Punya usaha, bangkrut, dikejar utang, hampir kehilangan semuanya. Roni terdiam. Ada sesuatu dalam cerita itu yang terasa dekat. Tapi sekarang, Pak? Tanya Roni. Pria itu tersenyum. Sekarang tidak perlu pusing lagi. Jawaban itu menggantung, tidak jelas. Tapi justru karena itu, terasa mengundang. Gimana caranya? Tanya Roni tanpa sadar. Sari langsung menarik lengannya. Mas, jangan. Roni tidak menoleh. Matanya masih tertuju pada pria di depannya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, tidak semua orang cocok dengan jalannya masing-masing. Kalau jalannya buntu, ya cari jalan lain. Roni mengangguk pelan. Kata-kata itu masuk, dalam. Tapi jalan lain itu, suara Roni lirih. Selalu ada harganya kan? Pria itu tersenyum. Semua ada harganya, Mas. Kalimat itu terasa berbeda kali ini. Lebih berat, lebih nyata. Di sudut ruangan, bayangan mereka kembali bergeser. Tidak mengikuti gerakan tubuh. Sari melihatnya. Dan kali ini, ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mas, cukup, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Ayo, pulang sekarang. Roni diam. Tangannya masih menggenggam cangkir kopi. Hangatnya terasa sampai ke dalam tubuh. Menghapus lelah, menghapus ragu. Perlahan juga menghapus rasa takut. Kalau Mas mau, pria itu melanjutkan, tidak perlu susah lagi. Tidak perlu takut soal besok. Roni menutup mata sebentar. Bayangan muncul lagi. Rumah yang lebih baik, usaha yang ramai, hidup yang tidak lagi dikejar utang. Ia membuka mata, menatap pria itu. Kalau saya tidak mau, tanyanya pelan. Pria itu tersenyum, tidak berubah. Ya, tidak apa-apa. Jawaban yang ringan, tapi entah kenapa tidak terasa benar-benar memberi pilihan. Sari menggenggam tangan Roni lagi. Kali ini lebih kuat. Mas, kita pulang, katanya dengan air mata di suaranya. Roni menatap istrinya. Lama. Dan untuk sesaat, dunia seperti kembali. Suara, rasa, kesadaran. Namun di belakang semua itu,
bisikan halus tetap ada, tentang kesempatan, tentang jalan cepat, tentang hidup yang lebih mudah. Dan di antara semua itu, Roni harus memilih. Meski ia belum sepenuhnya sadar bahwa sejak mereka duduk kembali di kursi itu, pilihan yang tersisa semakin sedikit. Sari masih menggenggam tangan Roni erat. Hangatnya terasa, tapi anehnya tidak benar-benar menenangkan. Justru seperti mengingatkan bahwa sesuatu sedang perlahan menjauh dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Mas, ayo sekarang," bisiknya sekali lagi. Nada suaranya lebih tegas, meski tetap bergetar. Roni menatapnya. Untuk beberapa detik, matanya terlihat jernih. Seperti kembali menjadi Roni yang ia kenal. Lelaki yang sederhana, keras kepala, tapi tidak pernah tega membuatnya takut. Namun itu hanya sebentar. Setelah itu, pandangannya kembali kosong. Tidak sepenuhnya hilang, tapi seperti tertarik ke arah lain. "Aku cuma mau duduk sebentar lagi, Sar," katanya pelan. Sari menggeleng cepat. "Dari tadi juga bilang sebentar." Roni tidak menjawab. Ia menoleh ke arah jam dinding. Jarumnya masih di posisi yang sama. Tidak bergerak. Detik tidak berdetak. Menit tidak bergeser. Waktu seperti benar-benar berhenti. Roni mengerutkan kening. "Pak, jamnya memang rusak?" tanyanya. Pria pemilik warung itu menoleh pelan ke arah jam, lalu kembali ke Roni. "Kalau di sini, waktu tidak selalu berjalan seperti di luar." Jawaban itu membuat Sari merinding. "Mas, dengar itu," bisiknya. Roni masih menatap jam. Ada sesuatu yang terasa aneh. Tapi anehnya tidak membuatnya takut. Lebih seperti membuatnya penasaran. "Kalau waktu berhenti," gumam Roni pelan, "berarti tidak ada besok." Pria itu tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dikejar. Kalimat itu masuk perlahan ke dalam kepala Roni. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada utang yang menunggu. Tidak ada orang yang menagih. Tidak ada rasa gagal yang harus dihadapi. Sari melihat perubahan itu. Ia bisa merasakannya. "Mas," suaranya mulai pecah. "Itu bukan hal yang baik." Roni tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap cangkir kopi di tangannya. Uapnya masih naik pelan, tidak berkurang, padahal sudah lama. Perempuan pemilik warung berdiri di dekat meja sekarang, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya tertuju pada Roni. Diam, mengawasi. Radio di sudut ruangan tiba-tiba berhenti lagi. Tidak ada suara. Benar-benar sunyi. Sari menelan ludah. "Mas, dengar nggak?" bisiknya. Sepi banget. Roni mengangkat kepala pelan. Ia juga menyadarinya sekarang. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada jangkrik. Tidak ada apapun. Seolah dunia menghilang. Ia menoleh ke arah pintu. Masih terbuka. Tapi gelap di luar terasa lebih pekat dari sebelumnya. Seperti bukan malam biasa. Lebih seperti ruang tanpa batas. Roni berdiri perlahan. Kursi kayu berderit. Kali ini ia benar-benar ingin memastikan. Ia melangkah menuju pintu. Sari langsung mengikuti. Hampir menempel di punggungnya. "Mas, aku ikut." Roni tidak menolak. Ia berhenti tepat di ambang pintu. Lalu melangkah keluar. Satu langkah. Kakinya menyentuh tanah. Dingin. Tapi tidak terasa seperti tanah biasa. Lebih halus. Lebih kosong. Roni menoleh ke kiri. Tidak ada jalan. Hanya gelap. Ia menoleh ke kanan. Sama. Tidak ada garis aspal. Tidak ada bayangan pohon. Tidak ada apa-apa. Sari mencengkeram lengannya kuat-kuat. "Mas, ini bukan jalan tadi." Suaranya hampir tidak keluar. Roni menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak mereka duduk kembali, rasa tidak nyaman itu muncul. Kecil, tapi nyata. Ia mundur satu langkah, kembali ke dalam warung. Begitu kakinya masuk, suasana kembali seperti sebelumnya. Meja,
Kursi, lampu kuning, radio diam. Seolah tidak terjadi apa-apa. Roni menarik napas panjang. Aneh, gumamnya. Pria pemilik warung itu masih duduk. Tenang, seperti sudah tahu. Kalau sudah terlalu jauh, jalan pulang memang tidak selalu terlihat. Sari langsung menoleh cepat. Terlalu jauh apa, Pak? Tanyanya hampir putus asa. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap mereka berdua. Lalu berkata, kadang orang tidak sadar kapan mulai masuk. Jawaban itu membuat dada Sari terasa sesak. Ia menoleh ke Roni. Mas, kita harus pergi sekarang. Air matanya mulai jatuh. Roni diam. Ia menatap tangannya sendiri. Masih menggenggam cangkir. Hangat. Nyaman. Lalu ia menatap pintu lagi. Gelap. Kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bingung. Aku gak tahu jalan keluar, Sar. Katanya pelan. Kalimat itu seperti sesuatu yang selama ini ia tahan. Bukan hanya tentang tempat ini, tapi tentang hidupnya. Sari menggeleng cepat. Bisa, Mas. Kita pasti bisa. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Di belakang mereka, perempuan pemilik warung mendekat sedikit lagi. Langkahnya tetap tanpa suara. Pria itu berdiri perlahan. Tidak perlu dipaksa, katanya. Kalau memang belum waktunya pergi, ya tinggal saja dulu. Roni menutup mata. Kata-kata itu terasa masuk akal. Terlalu masuk akal. Tidak perlu dipaksa. Tidak perlu melawan. Tidak perlu mencari jalan keluar. Sari melihat perubahan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Bukan kehilangan tempat, tapi kehilangan suaminya. Mas, suaranya lirih, hampir habis. Roni membuka mata, menatapnya. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan sepenuhnya hilang, tapi mulai menjauh. Di sudut ruangan, jam dinding tetap diam, tidak bergerak, seolah menegaskan satu hal, bahwa di tempat itu, waktu tidak hanya berhenti, tapi juga perlahan menghapus kesempatan untuk kembali. Sari masih berdiri di dekat pintu. Nampasnya tidak teratur. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggam lengan Roni, seolah itu satu-satunya hal yang masih nyata di tempat ini. Mas, kita cari jalan lain, katanya lirih. Roni tidak langsung menjawab. Matanya menatap keluar ke arah gelap yang tidak lagi menyerupai jalan pantura. Tidak ada garis putih, tidak ada bayangan pohon, bahkan suara laut pun hilang. Yang tersisa hanya ruang kosong yang terasa dalam dan sunyi. Perlahan, Roni menarik tangannya dari genggaman Sari. Tidak kasar, tidak juga terburu-buru, tapi cukup untuk membuat Sari sadar sesuatu benar-benar berubah. Aku mau duduk dulu, katanya pelan. Sari menggeleng cepat. Mas, jangan lagi. Namun Roni sudah berjalan kembali ke meja. Langkahnya tenang, terlalu tenang, seolah ia sudah tidak terburu-buru untuk kemanapun. Sari menatap punggung suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut, sedih, dan tidak percaya. Ia mengikuti, tapi tidak langsung duduk. Warung itu terasa berbeda sekarang. Lebih luas, padahal bentuknya masih sama, tapi jarak antara meja dan dinding seperti bertambah. Langit-langit terlihat lebih tinggi. Sudut-sudut ruangan menjadi lebih gelap, seolah ruangnya bergeser. Sari menelan ludah. Mas, kamu ngelasa nggak? Tanyanya pelan. Roni duduk, lalu menatap meja. Apanya? Tempat ini. Sari berhenti. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan. Beda. Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap cangkir di depannya. Kopi itu masih hangat. Uapnya naik perlahan, membentuk garis tipis di udara. Aneh. Seharusnya sudah dingin sejak tadi. Pria pemilik warung kembali duduk di hadapan Roni, seolah tidak pernah berpindah tempat. Sudah mulai terasa ya, katanya pelan. Sari langsung menoleh. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya.
Pria itu tidak menjawab Sari. Matanya hanya tertuju pada Roni. Tidak semua orang bisa langsung menyesuaikan diri. Kalimat itu membuat dada Sari semakin sesak. Menyesuaikan apa? Suaranya meninggi sedikit. Kami cuma mau lewat. Tidak ada jawaban. Perempuan di dapur kini berdiri di samping pintu dapur. Diam, mengamati. Wajahnya masih samar. Roni mengangkat kepalanya perlahan. "Pak," katanya pelan, "ini sebenarnya tempat apa?" Pria itu mensenyum tipis. "Tempat singgah." Singgah kemana? Ke yang tidak semua orang sadar. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi justru membuat semuanya terasa lebih berat. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara. Pelan, seperti orang berbicara. Sari langsung menoleh. "Mas, dengar nggak?" Roni mengerutkan kening. Ia juga mendengarnya sekarang. Suara lirih, tidak jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan tapi tertahan. Sari melangkah mundur sedikit. "Di dapur, ada siapa, Bu?" tanyanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari. Diam. Suara itu semakin jelas, seperti tangisan, tertahan. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat bulu kudut berdiri. Sari menutup telinganya. "Mas, aku nggak kuat." Roni menoleh ke arah dapur. Wajahnya berubah sedikit. Bingung, tapi tidak sepenuhnya takut. Ia berdiri. "Pak, itu suara apa?" Pria itu tetap duduk, tenang. Orang-orang yang belum selesai. Jawaban itu membuat suasana semakin mencekam. "Belum selesai apa?" tanya Roni. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Seperti Mas." Hening. Roni terdiam. Kalimat itu seperti menampar sesuatu dalam dirinya. Belum selesai. Ia menunduk. Benar. Utangnya belum selesai. Masalahnya belum selesai. Hidupnya belum selesai. Tapi di tempat ini, semua itu terasa jauh. Tidak mendesak, tidak menekan. Seolah bisa ditunda, atau bahkan ditinggalkan. Sari melihat perubahan itu lagi. "Mas, jangan dengerin," katanya cepat. "Kita pulang sekarang." Roni menoleh, menatap Sari. Matanya masih sama, tapi ada sesuatu yang mulai pudar. "Kalau kita pulang, apa yang berubah, Sar?" Sari terdiam. Air matanya jatuh lagi. "Kita tetap punya utang, tetap susah." Roni tersenyum tipis. Di sini rasanya ringan. Kalimat itu membuat Sari seperti kehilangan napas. "Ringan bukan berarti benar, Mas," katanya lirih. Roni tidak menjawab. Ia menoleh ke arah dapur lagi. Suara itu masih ada. Tangisan, bisikan, seperti orang-orang yang terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Perlahan, Roni melangkah ke arah dapur. "Mas," Sari langsung menyusul. "Jangan ke sana." Tapi langkah Roni tidak berhenti. Semakin dekat ke dapur, udara terasa lebih dingin, lebih berat. Lampu di atas mereka berkedip pelan. Bayangan di lantai tidak lagi mengikuti gerakan tubuh mereka. Sari melihatnya, dan kali ini ia yakin itu bukan bayangan mereka. Di ambang pintu dapur, Roni berhenti. Ia menatap ke dalam. Gelap, tapi bukan gelap biasa. Lebih seperti ruang yang dalam, dan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Tidak jelas, tidak berbentuk, tapi terasa. Sari memegang lengan Roni erat. "Mas, jangan!" Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu, pelan, sebuah bisikan terdengar. Dekat sekali. "Gantikan." Roni membeku. Sari langsung menariknya mundur. "Ayo!" katanya panik. Roni mundur satu langkah, lalu dua. Napasnya mulai tidak teratur. Untuk pertama kalinya sejak tadi, rasa takut itu muncul. Nyata. Ia menoleh ke arah meja. Pria pemilik warung masih di sana. Duduk. Tersenyum tipis. Seolah semuanya sudah sesuai dengan yang seharusnya terjadi. "Tidak perlu terburu-buru, Mas. Tinggal menyesuaikan saja." Roni menelan ludah. Sari menggenggam tangannya erat. Dan di dalam warung itu,
Dunia yang mereka kenal tidak lagi hanya terasa jauh, tapi perlahan benar-benar tergantikan. Pelukan itu tidak berlangsung lama. Bukan karena mereka ingin melepaskan, tapi karena suasana di sekitar perlahan berubah. Lagi. Udara yang tadinya dingin kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Sari merasakan dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Ia melepaskan pelukan, lalu menatap Roni dengan mata merah. "Mas, kita harus keluar sekarang. Jangan dengerin mereka lagi." Roni tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab.
Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. "Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. "Tidak perlu takut," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah.
Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar? Tanyanya. Suaranya gemetar, tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu Sari, tapi genggamannya mulai melemah. Ia menoleh pelan ke arah meja, lalu ke arah pria pemilik warung. Pria itu sudah tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja, menghadap mereka dengan senyum yang sama, tenang, tipis, dan tidak berubah sejak awal. Perempuan di sampingnya juga berdiri diam, matanya tetap kosong. Tidak perlu takut, kata pria itu pelan. Tidak ada yang akan menyakiti kalian. Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru karena itu terasa tidak jujur. Sari mundur selangkah. Kalau tidak ada yang menyakiti, kenapa kami gak bisa keluar? Tanyanya, suaranya gemetar tapi berani. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangannya masih berada di bahu. Pagi datang seperti biasa di kampung kecil di Pemalang. Langit berwarna pucat, ayam berkokok, dan suara ibu-ibu mulai terdengar dari dapur rumah masing-masing. Tidak ada yang tampak berbeda. Tidak ada tanda bahwa sesuatu telah terjadi semalam. Sampai seorang warga melihat motor itu. Terparkir di pinggir alas, sendirian. Loh, ini motor siapa? Tanya seorang bapak yang sedang lewat menuju sawah. Motor itu berdiri tegak di atas standar. Tidak miring, tidak terjatuh. Seperti sengaja diparkir dengan rapi. Kunci masih menggantung. Tas kecil masih ada di jok. Tapi, tidak ada orang. Warga itu mendekat lalu memanggil beberapa orang lain. Tidak lama, beberapa warga berkumpul. Kayaknya orang luar ini, kata salah satu dari mereka. Platnya Pemalang juga, sahut yang lain. Mereka saling pandang. Perasaan tidak enak mulai muncul. Di tempat seperti itu, motor tanpa pemilik bukan hal yang bisa dianggap biasa. Semalam ada yang lewat sini? Tanya seorang ibu yang ikut berdiri di pinggir jalan. Beberapa orang menggeleng. Lewat sih ada, tapi nggak ada yang berhenti lama. Jawab seorang pemuda. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan pelan. Kecuali kalau memang berhenti di dalam. Semua langsung diam. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka tahu maksudnya. Alas itu, tempat yang tidak pernah benar-benar dibicarakan terang-terangan, tapi selalu ada dalam bisik-bisik warga. Seorang bapak tua yang sejak tadi diam, akhirnya maju. Wajahnya keriput, matanya tajam, meski sudah tua. Jangan lama-lama di sini, katanya pelan. Bawa motornya keluar. Pak, ini gimana? Orangnya nggak ada, tanya seorang warga. Bapak itu menatap ke arah alas. Lama, seperti mencoba melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kalau sudah seperti ini, katanya perlahan. Biasanya orangnya sudah tidak di sini. Beberapa warga saling pandang. Tidak di sini? Maksudnya? Tanya seorang pemuda. Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan mendekati motor. Tangannya menyentuh jok, lalu menarik napas panjang. Dulu pernah kejadian juga, katanya. Persis seperti ini. Semua langsung memperhatikan. Sepasang suami istri juga. Katanya cuma berhenti sebentar, tapi nggak pernah pulang. Seorang ibu menupuk mulutnya. Terus, ketemu nggak Pak? Bapak itu menggeleng pelan. Yang ketemu cuma barangnya. Hening. Angin pagi berhembus pelan. Daun-daun bergerak, tapi suasana tetap terasa berat. Pak, itu tempat apa sebenarnya? Tanya seorang pemuda. Bapak itu menatap alas lagi. Tempat orang-orang yang mencari jalan pintas. Kalimat itu membuat beberapa orang bergidik. Pesugihan? Tanya yang lain setengah berbisik. Bapak itu tidak langsung menjawab. Terserah kalian mau menyebutnya apa, katanya. Tapi tempat itu bukan buat sembarang orang. Seorang warga lain menimpali. Katanya ada warung di dalam. Beberapa langsung menoleh. Warung? Tanya yang lain. Iya, yang buka terus walaupun malam. Bapak tua itu mengangguk pelan. Warung itu bukan sekadar warung. Semua diam. Orang yang berhenti di sana. Lanjutnya, tidak selalu sadar kapan mereka sudah tidak di jalan lagi. Kata-kata itu menggantung di udara.
Tidak ada yang berani menimpali. Sementara itu, motor Roni tetap berdiri di sana. Diam. Menjadi satu-satunya bukti bahwa seseorang pernah sampai di tempat itu. "Sekarang gimana, Pak?" tanya seorang warga. Bapak itu menghela napas panjang. "Bawa motor ini ke kampung, lapor ke keluarga." Dan ia berhenti sejenak. Jangan ada yang masuk ke dalam. Beberapa warga mengangguk cepat. Tidak ada yang berniat melanggar. Mereka sudah cukup mendengar. Motor itu akhirnya didorong keluar dari pinggir alas. Pelan-pelan. Seolah ada rasa takut untuk menyentuhnya terlalu lama. Di kejauhan, jalan Pantura kembali ramai. Truk-truk melintas, suara klakson terdengar. Semua kembali seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun di balik semua itu, ada dua orang yang tidak ikut kembali. Di dalam warung, waktu masih tidak bergerak. Roni berdiri diam di tengah ruangan. Sari di sampingnya masih menggenggam tangannya. Tapi kini, genggaman itu terasa berbeda. Lebih lemah. Bukan karena Sari melepaskan, tapi karena sesuatu dalam diri Roni mulai menjauh. "Mas, tolong, kita pulang." Suara Sari lirih. Roni tidak menjawab. Ia menatap meja, lalu kursi, lalu pria dan perempuan di depannya. Semuanya terasa semakin biasa. Tidak lagi asing, tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Justru terasa seperti tempat yang bisa diterima. "Kalau kita tetap di sini, gak ada yang nyari kita ya?" Sari langsung menatapnya. "Mas, keluarga kita." Suaranya terhenti. Ia sadar sesuatu. Kalimat itu mulai kehilangan makna bagi Roni. Pria pemilik warung menjawab pelan. "Yang mencari, lama-lama akan berhenti." Roni mengangguk. Masuk akal. Semua orang pada akhirnya berhenti mencari. Sari menggeleng, air matanya jatuh lagi. "Mas, aku nggak mau hilang." Roni menoleh. Menatapnya. Lama. Dan di dalam tatapan itu, masih ada Roni yang ia kenal. Tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai menerima tempat ini. "Kalau kita pulang, kita balik ke hidup yang sama, Sar." Sari langsung mengangguk. "Iya, tapi itu hidup kita." Roni terdiam. Hidup mereka. Dengan semua kesulitannya. Dengan semua lukanya. Dengan semua ketidakpastiannya. Dan di sisi lain, tempat ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Tanpa beban. Tanpa tuntutan. Tanpa jalan keluar. Sari menggenggam tangannya lebih erat. "Mas, aku pilih susah, asal sama kamu." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Roni menutup mata. Untuk sesaat, ia hampir memilih. Namun di sudut ruangan, jam tetap diam. Radio terus mengulang lagu yang sama. Dan di antara semua itu, batas antara dunia yang nyata dan yang tidak, sudah tidak lagi bergerak. Dan keputusan Roni akan menentukan. Roni masih memejamkan mata. Sari menggenggam tangannya erat, seolah itu satu-satunya cara untuk menariknya kembali. Napasnya tersengal. Air matanya tidak berhenti sejak tadi. "Mas, aku mohon." Suaranya serak. "Kita pulang. Kita mulai lagi. Pelan-pelan." Tidak ada jawaban. Di dalam kepala Roni semuanya terasa sunyi. Tidak ada suara truk. Tidak ada suara utang. Tidak ada tekanan. Tidak ada kegagalan. Yang ada hanya tenang. Terlalu tenang. Ia membuka mata perlahan. Menatap Sari. Wajah istrinya terlihat jelas. Sangat jelas. Bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Setiap garis lelah, setiap air mata, setiap harapan yang masih bertahan di matanya. Dan untuk sesaat, semua kembali. Kenangan mereka, rumah kecil di Pemalang, pagi-pagi dengan kopi seadanya, tertawa tanpa alasan, dan juga semua perjuangan yang mereka lalui bersama. Dada Roni terasa sesak. "Maaf ya, Sar," katanya pelan. Sari langsung menggeleng keras. "Jangan minta maaf, kita belum terlambat." Namun Roni tersenyum tipis.
senyum yang tidak sepenuhnya ia kenali. Aku capek terus-terusan kalah. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur dan berat. Sari menangis. Kita gak kalah, Mas. Kita cuma belum sampai. Roni menatapnya. Lama. Lalu perlahan, ia melepaskan genggaman tangan Sari. Tidak ada paksaan, tidak ada bentakan, hanya pelepasan yang tenang. Sari langsung panik. Mas, jangan! Ia mencoba meraih lagi, tapi Roni mundur satu langkah. Kalau aku pulang, katanya pelan, aku harus mulai lagi dari awal. Sari mengangguk cepat, meski air matanya semakin deras. Iya, kita mulai bareng. Roni menggeleng pelan. Kalau aku di sini, lanjutnya, aku gak perlu mulai apa-apa. Sunyi. Kalimat itu seperti mengunci segalanya. Sari menatapnya tidak percaya. Mas, itu bukan hidup. Roni tidak menjawab. Ia menoleh ke arah pria dan perempuan pemilik warung. Mereka masih berdiri di sana, diam, menunggu. Seolah keputusan ini memang bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Kalau aku tetap di sini, kata Roni, Sari bisa pulang? Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama. Roni menutup mata lagi, lalu membukanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung, tapi menerima. Sari, suaranya lembut. Kamu pulang ya. Dunia Sari seperti runtuh. Mas, aku gak mau pulang tanpa kamu. Roni tersenyum tipis. Aku juga gak mau kamu ikut di sini. Kalimat itu terasa seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Sari menangis. Kita gak boleh bisa. Sari menangis. Kita gak bisa ini. Ia mencoba meraih lagi. Tapi Roni mundur satu langkah. Maaf ya, Sar, katanya pelan. Dan kali ini suaranya terasa jauh lebih jauh. Putus. Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama. Roni menutup mata lagi, lalu membukanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung, tapi menerima. Sari, suaranya lembut. Kamu pulang ya. Dunia Sari seperti runtuh. Mas, aku gak mau pulang tanpa kamu. Roni tersenyum tipis. Aku juga gak mau kamu ikut di sini. Kalimat itu terasa seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Sari menangis. Kita gak boleh bisa. Sari menangis. Kita gak bisa ini. Ia mencoba meraih lagi. Tapi Roni mundur satu langkah. Maaf ya, Sar, katanya pelan. Dan kali ini suaranya terasa jauh lebih jauh. Putus. Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama. Roni menutup mata lagi, lalu membukanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung, tapi menerima. Sari, suaranya lembut. Kamu pulang ya. Dunia Sari seperti runtuh. Mas, aku gak mau pulang tanpa kamu. Roni tersenyum tipis. Aku juga gak mau kamu ikut di sini. Kalimat itu terasa seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Sari menangis.
kita gak boleh bisa. Sari menangis. Kita gak bisa ini. Ia mencoba meraih lagi, tapi Roni mundur satu langkah. Maaf ya, Sar, katanya pelan. Dan kali ini, suaranya terasa jauh lebih jauh. Putus. Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama. Roni menutup mata lagi, lalu membukanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung, tapi menerima. Sari, suaranya lembut. Kamu pulang ya. Dunia Sari seperti runtuh. Mas, aku gak mau pulang tanpa kamu. Roni tersenyum tipis. Aku juga gak mau kamu ikut di sini. Kalimat itu terasa seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Sari menangis. Kita gak boleh bisa. Sari menangis. Kita gak bisa ini. Ia mencoba meraih lagi, tapi Roni mundur satu langkah. Maaf ya, Sar, katanya pelan. Dan kali ini, suaranya terasa jauh lebih jauh. Putus. Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama. Roni menutup mata lagi, lalu membukanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung, tapi menerima. Sari, suaranya lembut. Kamu pulang ya. Dunia Sari seperti runtuh. Mas, aku gak mau pulang tanpa kamu. Roni tersenyum tipis. Aku juga gak mau kamu ikut di sini. Kalimat itu terasa seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Sari menangis. Kita gak boleh bisa. Sari menangis. Kita gak bisa ini. Ia mencoba meraih lagi, tapi Roni mundur satu langkah. Maaf ya, Sar, katanya pelan. Dan kali ini, suaranya terasa jauh lebih jauh. Putus. Sari langsung menggeleng keras. Enggak, kita harus sama-sama. Pria pemilik warung akhirnya berbicara. Tidak semua bisa kembali berdua. Sari menatapnya dengan marah. Kenapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena pilihan tidak selalu sama.